yang membimbing kita pada ibadah pagi ini dalam menghayati minggu sengsara yang terakhir, minggu sengsara yang ketujuh. Saya membacanya dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Kita mengaminkan pembimbing kita dengan muji Tuhan dari PLK nomor 40, tertindih dengan beban berat dan Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepada-Mu ya Bapa, bahwa di dalam hidup kami banyak sekali perbuatan dan tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak setia dalam iman yang benar. Kami tidak hidup dalam kasih yang murni terhadap seorang akan yang lain. Kami terlampau mementingkan diri sendiri dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa mengasihi kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta perbaharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kita puji Tuhan dari PSL 169 dari 1 dan 2. Intan dan Permata, Engkau jadi intan kami, tetapi amat
kepadanya, intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk surgaku. Pemberitaan anugerah atau pengampunan dosa. Demi nama Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saya muji Tuhan dari jemaat 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah hadinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhanku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Amanat atau petunjuk hidup baru. Kata Yesus, hukum yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian Markus pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang 31. Semoga Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 ayat yang pertama. Tuhan kau gembala. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat disebut jemaat Tuhan bangkit berdiri dan bersama-sama kita menceritakan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian gabungan remaja pemuda dan anak sekolah minggu untuk seluruh waktu tempat saya. Anak sekolah minggu akan lanjut. Di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagi-Mu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam karena iman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku.
Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Kita doakan anak-anak kita. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini dalam menghayati minggu sengsara yang ke-7, pada pagi ini anak-anak-Mu yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan pemuda pagi ini, mereka ada di hadirat Tuhan. Mereka mempersembahkan puji-pujian mereka kepada. Terimalah persembahan puji-pujian anak-anak-Mu yang terkasih. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan mengurapi hidup mereka, mengurapi bibir mulut mereka, dan menjadikan bibir mulut mereka menjadi bibir yang penuh puji-pujian. Supaya dimanapun mereka berada, mereka terus hidup untuk memuji, memuliakan nama Yesus. Ya Tuhan Bapa di surga, berkati hidup dan masa depan mereka. Kalau hari ini mereka ada di bangku-bangku pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang ada di perguruan tinggi, kami mendoakan dan memohon berkat Tuhan turun atas mereka, menghantar mereka, membawa mereka kepada keberhasilan, kesuksesan dalam hidup dan masa depan mereka. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara berkati Tuhan dalam pembacaan dan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita ucapkan hati kita ingat Tuhan dari
dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Pada pagi hari ini, puji-pujian telah kami hidungkannya kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan puji-pujian, kidung-kidung pujian yang kami kidungkannya pada pagi ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya puji-pujian kami pagi ini mendatangkan kebahagiaan dan sukacita di antara kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Oleh karena pada pagi ini Tuhan telah menyertai menghentar kami dalam kasih-Mu untuk kami boleh menjalani perjalanan hidup kami hari lepas hari, di mana hari ini kami boleh berada di minggu yang terakhir
bulan Maret tahun 2026. Sekaligus Tuhan boleh setia menyertai kami dalam menghayati minggu-minggu sengsara ya Tuhan. Mulai dari minggu sengsara yang pertama sampai pada pagi ini kami memasuki minggu sengsara yang ketujuh dan yang terakhir. Kami bersyukur jika hari ini kami ada hari ini. Bila pagi ini kami ada di rumah Tuhan, lalu kami memuji menyembah Tuhan pagi ini. Ini bukan kuat dan hebat kami, tapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami sekalian. Karena itu pada pagi ini kami mau tunduk kepala. Kami mengangkat hati kami dalam syukur kepadamu. Syukur dan terima kasih atas nafas hidup dan kekuatan serta kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami umat-Mu yang bersekutu pada pagi hari ini. Biarlah kebahagiaan dan berkat Tuhan turun atas kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di syurga, pada pagi hari ini kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami tunduk kepala dan berdoa kepada-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh yang kudus. Terangi hati dan pikiran-pikiran kami dengan Roh yang kudus, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman Tuhan pagi ini, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran-pikiran kami, supaya firman Tuhan dapat meneguhkan iman dan percaya kami, memberikan pesan-pesan iman bagi kami, serta menghibur dan menguatkan kami sekalian. Tenangkanlah hati dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan, supaya dalam beberapa waktu ke depan ini kami dapat gunakan untuk sungguh-sungguh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan pada pagi ini, karena kami sekalian umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang diberkati